Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam واشرف نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Darul Arqam yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dianugerahkan nikmat yang sangat besar, duduk bersimpuh menghadap kepadanya dalam serangkaian ritual salat Jumat bersama secara berjamaah. Moga-moga salat kita pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan sebagai tanda cinta kita kepada beliau, suri tauladan dan umat manusia yang layak dan wajib serta pantas kita teladani. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita semoga kelak di akhirat Allah memperkenankan kita dan mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, pesan wajib bagi semua khatib di seluruh dunia, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan frekuensi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, continue, terus-menerus kita melaksanakan semua perintahnya apapun yang terjadi, segala keadaan apapun kita senantiasa melaksanakan semua perintahnya. Juga kita menjauhkan sejauh-jauhnya larangan demi larangan yang telah ditetapkan oleh agama kepada kita. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Darul Arqam yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah pada Jumat ini adalah pekan pertama memasuki bulan Ar-Rajab yang merupakan pintu gerbang akan memasuki bulan Ramadan 2 bulan lagi. Karena bulan Ramadan adalah bulan spesial untuk mengkader kualitas keimanan kita sehingga terbentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka jauh-jauh sebelumnya, 2 bulan sebelumnya kita mempersiapkan diri. Harapan dan tujuannya agar pelaksanaan ibadah Ramadan nanti dapat terlaksana dengan sempurna dan paripurna. Bulan Rajab ini merupakan bagian dari bulan-bulan haul sebagaimana yang Allah beritakan dan Allah informasikan kepada kita di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam perjalanan 1 tahun terdiri dari 12 bulan kita lewati bersama. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang
haram, yang haram, yang dihormati dan disucikan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bila kita betul-betul mengisi bulan-bulan ini, maka kita dipandang dan dicatat berada pada agama yang lurus. Dan pada bulan-bulan ini sebagai wujud penghormatan terhadap bulan yang haram ini, kita dilarang keras untuk melakukan perbuatan zalim, perbuatan aniaya. Juga kita dilarang keras untuk melakukan pembunuhan demi pembunuhan yang dapat memberikan korban demi korban berguguran di atas muka bumi ini. Inilah salah satu keutamaan bulan Muharram yang mesti kita ketahui dan kita pelajari, agar dalam melaksanakan bulan suci Ramadan nanti kita dapat membebaskan diri dari segala bentuk kezaliman yang mungkin terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa perjuangan untuk melawan diri sendiri, menumpaskan kezaliman demi kezaliman ini bukanlah hal yang mudah. Jauh lebih berat daripada kita menumpas musuh-musuh yang nyata di depan kita. Sedangkan musuh dalam diri sendiri adalah perjuangan sesungguhnya, jihadul akbar, untuk mendisiplinkan diri menjadi hamba Allah yang soleh, yang patuh dan taat, istiqamah dalam iman dan ihsan. Ini bukanlah perbuatan yang mudah, membutuhkan suatu tekad, semangat serta perjuangan panjang, bersungguh-sungguh, saat istiqamah kita bermujahadah untuk melawan diri sendiri. Jangan sampai perbuatan zalim ini mewarnai dalam kehidupan kita, terutama di bulan Rajab ini. Karena kalau kita membiarkan diri kita ternoda dengan kezaliman demi kezaliman, jangan harap puasa Ramadan yang kita laksanakan nanti akan berdampak positif bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan yang dinamakan dengan Isra Mi'raj pada malam ke-27. Demikian pendapat yang masyhur, yaitu melaksanakan suatu perintah untuk menerima ibadah salat 5 waktu yang disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita memperhatikan secara nalar kita dan secara ketauhidan, tentu sholat itu menempati ranking yang paling tinggi. Kenapa? Karena perintah sholat ini hanya satu-satunya yang diterima langsung oleh Nabi kita, naik ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, oleh makhluk apapun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pokok diwajibkan sholat itu adalah sebagai sarana yang paling efektif, yang paling hebat untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin rasa takarrub ini dengan sempurna dapat terlaksana dan terasa adanya bila mana sholat kita tinggalkan. Jangankan kita sholat ditinggal-tinggal, kita terlambat sholat saja, itu bisa akan menyebabkan berkurangnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat itu diletakkan, ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mengganggu aktivitas kesibukan manusia. Di awal pergantian waktu dari pagi, siang, sore, menjelang malam dan waktu malam, itulah saat-saat yang sangat penting, yang sangat istimewa kita bertakarrub kepada Allah melalui sholat 5 waktu. Demikian juga dengan sholat yang kita lakukan selama hidup kita dengan khusyuk dan sempurna, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan ulama-ulama kita. Dampak positif yang terasa adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu di samping sebagai media untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah SWT, maka dijamin akan tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perbuatan keji disebut al-fahsya, kemudian perbuatan munkar
yaitu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sedangkan al-fahsya adalah perbuatan keji yang dapat merugikan diri sendiri. Maka tidak akan bisa kita tinggalkan perbuatan keji dan mungkar itu. Tidak akan ada jaminan untuk dapat keluar dari perbuatan keji dan mungkar itu kecuali dengan kita melaksanakan ibadah salat. Serta membuktikan siapapun di antara kita bisa melihat orang-orang yang tekun dan rajin dalam sholat, maka akan terpelihara akhlaknya, akan terjaga jalinan komunikasi dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, mari mulai momen bulan Rajab ini kita betul-betul melaksanakan ibadah sholat secara baik dan sempurna agar berdampak positif bagi tercegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian yang terakhir, di bulan Rajab ini kita senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kenapa kita bertobat memohon ampun? Karena kita akan kedatangan tamu agung yang dinamakan bulan Ramadan. Kita tidak ingin memasuki bulan Ramadan ini kita tergelimang dalam gelapnya dosa-dosa yang ada dalam hati kita. Kita tidak ingin dalam puasa tersebut kita membawa dosa-dosa yang disengaja maupun tidak. Maka melalui momen bulan Rajab ini kita bersama-sama memperbanyak memohon ampun kepada Allah dengan senantiasa beristighfar. Hikmah kita beristighfar menurut Nabi kita Muhammad SAW menjadi satu solusi. Allah SWT menjadikan setiap kebingungan dan kebimbangan serta kesulitan akan keluar dengan sendirinya dan mendapatkan solusi-solusi dalam kehidupan. Serta hikmah lain, Allah memberikan kita rezeki demi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, yaitu man aktsara minal istighfar ya Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau ingin kita senantiasa dijamin rezeki kita oleh Allah, diberikan solusi demi solusi dalam segala kesulitan dan kesusahan dalam hidup kita, maka solusi yang ditawarkan dan pasti akan terlaksana semua, terjawab semua kesulitan itu adalah dengan banyak membaca istighfar. Secara hitungan matematika tidak mungkin dengan istighfar itu kita bisa keluar dari segala kesulitan, termasuk dari kesulitan virus corona yang masih merajalela. Kalau kita melihat hadis ini, kalau kita betul-betul mengamalkan dengan keimanan kita, maka Allah akan membebaskan dari kesulitan virus corona yang masih melanda di bumi Indonesia dan di bumi lainnya. Barangkali mengapa virus corona ini masih mencengkram, masih menakutkan kepada kita? Mungkin di antara kita belum betul-betul menjadikan istighfar sebagai senjata pamungkas kita, sebagai alat terbaik kita untuk keluar dari segala bentuk virus-virus termasuk virus corona. Nabi menyampaikan seperti ini, pasti ini merupakan suatu acuan dan pedoman bagi kita. Walaupun tidak sesuai dengan hitungan logika manusia, walaupun tidak sesuai dengan hitungan matematika, kalau Nabi bersabda bahwa dengan istighfar itu kita bisa membebaskan diri dari segala macam kesulitan dan kesempitan dalam hidup, pasti akan dapat keluar dengan cara yang sebaik-baiknya. Serta membuktikan siapapun yang betul-betul beristighfar memohon ampun, Allah SWT mengampuni, sehingga Allah betul-betul berbelas kasih dan ingin membantu menolong hamba tersebut karena terbebas dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Moga-moga khutbah Jumat yang singkat ini menjadi suatu bekal terbaik kita menyongsong datangnya bulan Ramadan 2 bulan lagi. Semoga kita panjang umur, diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan tersebut dengan paripurna, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وأشرف نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.